Assalamualaikum, apa kabar pemirsa, khususnya para mahasiswa? Senang bisa berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai forecasting atau peramalan dengan metode least square. Forecasting atau peramalan dalam manajemen produksi atau operasi digunakan untuk meramalkan permintaan. Peramalan permintaan penting dilakukan sebagai usaha menjamin keberlangsungan rantai pasokan di sisi output agar hasil produksi kita bisa memenuhi demand-nya, atau setidaknya tidak ada kesenjangan yang lebar antara supply kita dengan demand kita. Jadi jangan sampai permintaan tinggi, misalnya produksi kita rendah sehingga kita tidak bisa memenuhi permintaan. Kan kita yang rugi ya. Pertama, kita bisa kehilangan pelanggan, bisa pindah ke supplier atau produsen lain. Yang kedua, kita juga bisa hilang kesempatan laba. Adapun dari sisi input, yaitu untuk mengurangi kesenjangan pasokan dan kebutuhan bahan baku. Jadi jangan sampai kita lagi enak-enaknya berproduksi misalnya ya, tahu-tahu bahan baku kita habis. Kita kan bisa menghitung berapa kebutuhan bahan baku ya, dengan kapasitas produksi yang disesuaikan dengan data permintaan di masa yang akan datang. Forecasting dengan metode least square atau disebut juga metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode kuantitatif atau metode statistika yang memanfaatkan data time series atau sering disebut juga dengan data berkala. Kemudian dianalisis dengan analisis trend projection. Jadi metode least square ini memiliki kesamaan dengan metode semi average, di mana data time series atau data runtun waktu yang kita miliki dianalisis polanya, kecenderungan pergerakan datanya, kemudian dibuat garis lurus, dibuat trennya gitu ya. Nah, kemudian si tren tersebut nanti diproyeksikan. Least square atau kuadrat terkecil menganut prinsip bahwa garis yang paling sesuai untuk menggambarkan suatu data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dengan garis trennya yang terkecil. Dengan demikian, maka forecasting dengan metode semi average ditargetkan untuk membangun sebuah model Y sama dengan A plus BX. Di sini karena tadi prinsipnya adalah kuadrat terkecil, maka X-nya variabel penentunya berpangkat 1, di mana Y itu sendiri adalah data berkala atau data time series bila model Y sama dengan A plus BX ini belum jadi. Nah, bila nanti model ini sudah selesai, sudah jadi, sudah terbangun, maka Y-nya itu adalah menjadi nilai tren. Adapun X adalah kode periode atau kode waktu. Jika banyaknya periode yang kita punya dari data time series itu ganjil, maka kode waktunya atau X-nya itu adalah ada 0 di tengah-tengahnya. Jadi pada periode yang paling tengah itu untuk X nilainya 0. Kemudian sebelum yang tengah-tengah itu adalah
secara berurutan negatif nilainya. Setelahnya adalah positif. Lalu bagaimana jika banyaknya periode genap 6 tahun misalnya ya? Nah, maka langsung saja dibagi dua. Dari tengah ke sebelumnya adalah berurutan negatif nilai X-nya. Kemudian setelahnya dari paling tengah adalah positif. Nah, karena tadi targetnya adalah membangun model atau persamaan Y sama dengan A plus BX, berarti kita harus tahu nilai A-nya, kemudian harus tahu nilai B-nya. Sehingga setelah terbangun, Y sama dengan A plus BX-nya, misalnya Y sama dengan 10 plus 0,8X, maka kita bisa memprediksikan berapa nilai Y-nya ketika nilai X-nya berubah ya. Nah, A dan B dapat dihitung dengan rumus A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, di mana A adalah konstanta atau intercept garis linearnya. Kita tahu bahwa persamaan ini akan membentuk sebuah garis lurus atau garis linier. Nah, kalau ada nilai A-nya berarti garis lurus tersebut tidak dimulai dari 0. Nah, sehingga A itu adalah jarak dari 0 ke garis awal garis tersebut, atau disebutnya intercept dari garis liniernya. Kemudian A sebagai konstanta ini juga menjadi nilai standar dari Y-nya. Ketika X-nya 0 misalnya, Y-nya akan tetap ada sebesar A. Adapun B ini disebut koefisien atau indeks yang menyatakan besarnya pengaruh X terhadap Y. Jadi kalau nilai B-nya besar, semakin besar, maka pengaruh X terhadap Y akan semakin besar. Kalau nilai B-nya semakin kecil, maka pengaruh X terhadap Y-nya semakin kecil. Kita ketahui dengan persamaan ini berarti perubahan Y akan sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai X. Nah, kalau dalam garis ya, X ini adalah slope atau kemiringan garisnya. Nah, kita tahu misalnya data berkala atau data time series atau data runtun waktu yang kita punya, kalau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik akan seperti ini misalnya, fluktuatif, turun naik. Nah, tapi kan dari fluktuatif ini kita bisa lihat ada polanya ya, ada kecenderungannya. Apakah cenderung naik misalnya kalau ditarik sebuah garis lurus, atau cenderung datar, atau cenderung menurun. Nah, garis lurus yang menggambarkan kecenderungan itulah yang dimaksud dengan garis trennya ya, yang akan kita cari di sini dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian N-nya adalah banyaknya periode atau waktu dari data berkala yang kita punya. Contoh kasus. PT DZH merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi terigu di Kabupaten Sukabumi. Perusahaan tersebut menyewa gudang untuk penyimpanan stok terigunya. Setiap tahun berjalan, nah jadi misalnya tahun ini tahun 2020 berarti tahun berjalan. Selalu meramalkan permintaan tahun depan. Berarti tahun ini meramalkan tahun 2021. Tahun kemarin ketika tahun 2019 berjalan, nah PT DZH meramalkan tahun 2020 ini. Sebelumnya 2018 meramalkan tahun 2019. Jadi setiap tahun berjalan selalu diramalkan permintaan untuk tahun depannya. Yang dimaksudkan untuk keperluan
booking kapasitas gudang penyimpanan, karena misalnya gudang yang disewa tersebut tidak hanya PT DZH yang menggunakan, tapi juga perusahaan lain. Nah, maka harus membooking dari saat ini untuk tahun depan. Termasuk juga ramalan permintaan tadi untuk booking order kepada supplier, kepada pabrik terigu. Misalnya, tolong tahun depan ditingkatkan pengiriman barangnya menjadi sekian ton misalnya. Nah, berapa kenaikannya itu kan harus diramalkan ya, berdasarkan permintaannya berapa untuk tahun depan. Data permintaan yang dicatat oleh PT DZH didasarkan pada data penjualan. Jadi penjualan tahun lalu dicatat, nah itu diidentikan dengan data permintaan. Karena memang prinsipnya data permintaan itu sama dengan data penjualan. Kan perusahaan menjual kalau ada permintaan. Kemudian ramalkan permintaan terigu pada PT DZH tahun 2021 jika data permintaan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut. Tahun 2010 penjualannya 176 ton, 2011 turun menjadi 170 ton, 2012 mengalami kenaikan lagi menjadi 182 ton, dan seterusnya ya. Di sini ada terjadi kenaikan dan penurunan ya. Nah, namun kecenderungannya seperti apa? Nanti kita analisis ya. Untuk menjawab contoh kasus tersebut, kita ubah data yang tadi ke bentuk kolom ya, dalam sebuah tabel. Kita tadi punya catatan penjualan 10 tahun ke belakang ya, mulai dari 2010 sampai 2019. Data time series yang kita miliki yaitu data penjualan menjadi Y-nya. Selanjutnya X-nya adalah kode waktu ya, atau di sini kode tahunnya. Nah, di sini ada 10 data. Berarti tidak ada periode yang paling tengah, tidak ada nolnya. Langsung saja kita bagi 2, 10 ini berarti 5 ke atas, 5 ke bawah ya. Kita mulai dari sini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kemudian ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya tadi rumusnya untuk bisa membentuk model atau persamaan Y sama dengan A plus BE, kita harus menghitung berapa A-nya, berapa B-nya. Nah, A bisa dihitung dengan menggunakan rumus sigma Y per N. Nah, berarti kita jumlahkan data Y-nya. Kita bikin baris terakhir di sini sigma. Sigma itu jumlah ya. Nah, ini sigma Y-nya berarti ya. Kita jumlahkan 176 ditambah 170 ditambah 182 ditambah 197 ditambah 205 tambah 212 ditambah 236 ditambah 225 ditambah 250 ditambah 257, hasilnya 2110. Jadi sigma Y-nya adalah 2110. Kita masukkan ke sini.
Lalu N di sini adalah banyaknya data atau banyaknya periode atau banyaknya tahun dari data berkala yang kita punya. Di sini ada 10 ya. Jadi N-nya 10. Jadi A-nya adalah sigma Y dibagi N, berarti 2110 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 211. Sudah dapat nilai A-nya 211. Sekarang kita hitung nilai B-nya. B-nya dihitung dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat tadi ya. Di sini bukan X2. Sigma X kuadrat. Sigma XY-nya berarti kita harus membuat dulu kolom XY ya. XY itu berarti X dikali Y. Berarti X yang di sebelah sini dikali dengan Y sebelah sini. Yang pertama berarti negatif 5 dikali 176. Hasilnya adalah negatif 880. Kemudian baris yang kedua negatif 4 dikali dengan 170. Hasilnya negatif 680. Baris yang kelima adalah negatif 1 dikali 205. Hasilnya adalah negatif 205. Kemudian 1 dikali 212, hasilnya 212. Selanjutnya 2 dikali 236, hasilnya 472. Kemudian 3 dikali 225, hasilnya 675. Kemudian 4 dikali 250, hasilnya 1000. Selanjutnya 5 dikali 257, hasilnya 1285. Kemudian kita jumlahkan nilai XY ini. Negatif 880 ditambah negatif 680 ditambah negatif 546 ditambah negatif 394 ditambah negatif 205 ditambah positif 212 ditambah 472 ditambah 675 ditambah 1000 ditambah 1285. Hasilnya adalah 939. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Jadi sudah diperoleh nilai sigma XY-nya adalah 939. Lalu dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, berarti kita harus bikin kolom X kuadrat. X kuadrat berarti X dikuadratkan. X-nya kan yang ini ya. Nah, ke sini. Berarti kita mulai dari atas. Negatif 5 dikuadratkan 25. Negatif 4 dikuadratkan 16. Negatif 3 dikuadratkan 9. Negatif 2 dikuadratkan 4. Negatif 1 dikuadratkan 1. 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4. 3 dikuadratkan 9. 4 dikuadratkan 16. 5 dikuadratkan 25. Selanjutnya kita jumlahkan nilai-nilai X kuadratnya. 25 ditambah 16 ditambah 9
ditambah 4, ditambah 1, kemudian ditambah lagi 1, ditambah 4, ditambah 9, ditambah 16, ditambah 25, hasilnya adalah 110. Kita masukkan nilai X kuadratnya adalah 110. Jadi B-nya adalah 939 dibagi 110 sama dengan 8,54 ya. Kita kasih 2 digit di belakang koma. Nah, setelah dapat nilai A dan nilai B, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Tadi kan tujuan kita adalah membuat model Y sama dengan A plus BX. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Kita langsung saja masukkan. Modelnya menjadi Y sama dengan A-nya 211 ditambah B-nya adalah 8,54 X. Nah, kalau sudah dapat model persamaan nilai trennya tadi dengan menggunakan metode least square, maka selanjutnya kita bisa meramalkan berapapun nilai Y, berarti 2021 kita harus identifikasi berapa X-nya. Kita langsung saja 2020 berarti X-nya 6 di sini ya. Maka 2021 X-nya berarti 7. Nah, kita masukkan saja ke sini. Y sama dengan 211 ditambah 8,54 X-nya nilainya 7 ya. Jadi 8,54 dikali 7 sama dengan 211 ditambah 8,54 dikali 7 sama dengan 59,78. 59,78 sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 211 ditambah 59,78, hasilnya adalah 270,78, atau kita bulatkan menjadi 271. Jadi permintaan tahun 2021 pada PT TZH diperkirakan sebesar 271 ton. Nah, demikianlah bagaimana kita meramalkan permintaan dengan menggunakan metode least square. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.